lagi bersama Jenny Cortez. Kemarin Jenny Cortez kan di postingannya gitu ya, dia cerita dia sakit hati sama sahabat, dulunya sahabat gitu ya, karena pernyataannya menyinggung, dibilang jadi bukan cuma menyinggung Jenny tapi juga anak kamu gitu ya, dibilang kayak bajunya nggak bisa dikasih lebih bagus apa gitu ya, kamu nggak mampu beli baju anak kamu yang bagus dan mahal gitu. Pada saat itu anak kamu umur berapa? Waktu itu umur 1 tahun, jadi ceritanya lagi ada acara launching produk di daerah Mall Kelapa Gading. Aku memang waktu itu pakai baju produk tersebut. Aku sama anakku bajunya kembaran. Terus ya maksud aku sih menghargai undangan itulah, produknya. Terus tiba-tiba lagi kumpul sama teman-teman artis. Terus tiba-tiba dia datang terus dia bilang, "Ih, baju anak lu jelek banget," gitu kan. Oh, baju anak lu? Baju anak lu jelek banget. Bukan aku ya, baju anak lu jelek banget. Lu nggak mampu ya beliin baju yang mahal dan yang bagus gitu. Tapi aku nggak spill nama ya, siapa, ex sahabatku 5 tahun lalu gitu. Ya, hashtag ibu kos. Iya, hashtag ibu kos. Terus aku pikir kok tega ya sahabat aku ngomong kayak gitu walaupun bercanda gitu kan. Gimana ya, perasaan seorang ibu ya, maksudnya kita kan yang lahirin dia, yang mengandung dia, yang ngurusin dia. Aku nggak pakai suster kan. Terus kok sahabat aku tega ngomong kalau kayak gitu. Terus aku bilang, orang lain dengar gitu. Orang lain dengar. Terus aku bilang, abis acara itu aku bilang, seharusnya lu nggak perlu ngomong kayak gitu. Oh, kamu sempat ngomong? Iya, sempat ngomong. Tapi aku nggak marah waktu itu ngomongnya. Cuman aku bilang sama dia, seharusnya lu kan tinggal tanya, Jen, anak lu kenapa pakai baju gitu sama lu gitu, misalkan gitu ya. Anak gue tinggal cerita, kan gue pakai baju ini karena memang acaranya acara produk ini, ibu dan anak, dan gue menghormati acara ini, gue pakai ini. Ini juga bajunya baju casual, brandnya juga brand terkenal gitu, banyak endorse artis juga. Terus dia jawab apa? Kok gue nggak tahu ya, soalnya bajunya jelek banget. Dia masih tetap ngomong iya, gitu. Terus? Kan lu sendiri yang kasih endorsannya. Oh, oke. Gitu. Kamu ngomong gitu. Gitu. Terus ya udah, sampai akhirnya aku coba berteman sama dia setahun. Masih berteman tuh ya? Masih berteman, aku coba lupain lah masalah itu. Tapi ternyata nggak bisa gitu kan, masih sakit. Hati aku tuh masih sakit banget gitu. Terus sampai akhirnya, yaudah deh aku mutusin untuk aku pergi aja dari pertemanan ini gitu kan. Terus 3 tahun kemudian aku mencoba untuk buka hati aku untuk ngomong lagi sama dia. Oke, aku mau ketemu, biar kamu ketemu sama aku, kamu minta maaf langsung sama aku. Oke, dia bilang, dia janji sama aku. Oke, aku mau minta maaf langsung sama kamu lewat WA sama DM IG. Terus selang waktu 3 tahun itu kan masih ada jarak 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian aku nungguin dia nggak minta maaf ya. Itu WhatsApp dan IG belum ada juga, kata maaf itu belum ada? WhatsApp sama IG ada, tapi aku bilang kan kamu menghinanya langsung. Jadi aku pengennya kamu minta maafnya juga langsung gitu kan. Terus ya udah, aku mau langsung minta maaf. Terus setelah 2 tahun kemudian aku telepon lagi manajernya. Aku memang hubungan baik sama manajernya kan, karena IG-nya dia udah aku blok, nomor dia udah aku hapus, karena aku sebel ngeliat dia bisa datang ke acara ulang tahun siapa, apa di luar kota gitu, datang acara ini itu. Tapi kok lu waktu cuma 30 menit aja buat minta maaf sama gue nggak ada gitu, dengan alasan sibuk gitu kan. Manajernya yang bilang ya sibuk. Terus sampai akhirnya kemarin kan akhirnya aku posting ya kan, sebenarnya sih posting curahan hati seorang ibu gitu kan. Pokoknya buat teman-teman ya di luar sana ya, kalau kalian bersahabat tuh jangan deh yang namanya kita nyenggol-nyenggol soal anak gitu ya. Mas kakak juga ngerti kan kalau misalkan anak kita digituin tuh rasa gimana gitu. Umur berapa anak kamu gitu? Sekarang udah mau 6 tahun. Jadi dulu dia waktu dulu masih 1 tahun. Maksudnya kalau dia menghina soal baju itu, memang baju itu aku yang beli ya, nggak apa-apa gitu. Tapi ini bukan baju yang aku beli, ini baju brand gitu, brand yang lu kasih endorsean ke gue gitu. Jangan nggak usah ya gitu, jangan ke anak lah. Jangan gitu ke anak lah intinya. Pokoknya kalau mau celah-celahan ya sama ibunya aja lah biasa. Tapi kalau ke anak enggak. Dan memang sebenarnya kalau aku jahat, aku bisa aja sih balas hina anaknya lagi.
Tapi kan aku nggak mau ya, maksudnya aku tahu rasanya sakitnya seorang ibu yang anaknya dihina. Jadi aku nggak mau juga menghina anaknya, terus sehingga nyakitin hati sahabatku gitu kan. Nah jadi kamu tunggu berapa lama tuh dia nggak pernah datang? 2 tahun. 2 tahun. Nah akhirnya ini apa yang membuat kamu ke-trigger lagi, teringat lagi? Jadi kemarin kan sempat ada berita yang naik kan, berita yang naik tentang dia masalah kamar ART. Terus aku bilang, oh mungkin ini jalan Tuhan buat aku spill gitu. Ya, sebenarnya brand image dia kan baik, dia sahabat yang baik, cuma kata-katanya aja yang nggak baik, gitu, mulutnya terlalu pedes gitu. Terus ya udah aku spill aja, dan aku pun nggak kasih tahu nama dia siapa apa gitu kan, enggak. Cuma bermaksud mungkin cara ini akhirnya dia akan datang minta maaf sama aku. Terus akhirnya ada respon nggak? Manajernya nggak respon. Pas aku naikin story, manajernya udah telepon suruh take down. Nanti gue usahain supaya dia datang. Tapi udah berapa hari ini nggak ada. Aku bilang sama dia, gue nggak ngerti mesti cara apa lagi supaya dia datang. Terus ya udah dengan cara ini mungkin dia bakal datang. Gitu. Kalau dia datang, terus kamu akan merasa lebih enteng. Lebih enteng. Aku cuma minta dia minta maaf, udah. Gitu. Itu aja. Jadi yang paling bikin sakit, satu karena itu anak kamu, kedua karena kamu pengen masih tetap ya dia datang lah gitu. Iya, dia datang lah, etiket baik, karena dia kan udah janji sama aku kan, udah janji mau minta maaf, datang langsung, tapi nyatanya enggak. Sampai 2 tahun aku tungguin. 2 tahun kan lama ya gitu. Dan kamu udah nggak pernah hubung-hubungin lagi tuh ya? Aku selalu kontekan sama manajernya. Dan manajer selalu bilang nggak bisa sibuk. Nggak bisa sibuk. Tapi dilihat Instagramnya selalu datang acara lari pagi sama temen-temennya dia apa gitu, acara tapi ulang nomor tahun. dia udah kamu blok? Enggak, nomornya dia udah aku blok. Nomor teleponnya juga udah aku hapus juga habis itu. Jadi cuman kontekan sama manajernya. Jadi perantaranya manajernya sih. Fitnah atau fakta kemana selanjutnya ya, Jenny Cortez, bahwa kamu tuh sekarang jarang posting suami kamu karena takut nanti suami kamu diincar sama pelakor. Enggak, itu fitnah. Karena memang sama manajer aku nggak boleh posting family di Instagram. di Instagram pribadi aku yang kerja. Jadi kita ada 2 Instagram buat family sama buat pribadi kerjaan. Oh, jadi ini khusus kerja gitu. Berarti kita harus follow yang family. Oke. Jenny, fitnah atau fakta? Kamu sekarang juga suka bikin konten sugar mommy. Awalnya iseng-iseng, tapi kok kayaknya cocok ya, trafficnya juga tinggi. Jadi diterusin aja deh gitu. Fitnah atau fakta? Itu aku juga bingung sih, ternyata itu yang konten yang naik kan. Jadi ada 5 konten, ternyata konten sugar mommy yang naik. Ya udah, jadi diterusin. Iya ya, namanya juga itu membangun apa ya, misalnya mungkin konten yang cocok gitu ya. Ngomong-ngomong soal konten yang cocok nih, ada bintang tamu kita yang berikut ini juga dia kontennya itu, dia juga konten kreator ya. Dia membagikan kehidupannya dia di Korea karena dia ngefans banget. Dan bahkan kuliah di Korea gitu ya. Belajar bahasa dan lain sebagainya, tapi ya bolak-balik Indonesia karena pandemi dan lain sebagainya. Dan terakhir yang viral adalah ketika dia membagikan kisahnya bagaimana dia menjalani operasi plastik hidung di Korea. Ini viral banget. Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini.